Oke. Tes potensi skolastik atau TPS yang prediksi 2 itu bagian penalaran dan pengetahuan kuantitatifnya. Nah, untuk layar ini semuanya udah bisa lihat? Udah bisa lihat covernya semuanya? Sudah, Kak. Udah, oke. Nah, sekarang kita langsung aja untuk soal TPS. Ini kita bakal yang pertama itu kita akan membahas soal penalaran. Kemudian nanti lanjut dari soal 61 itu soal pengetahuan kuantitatif ya. Jadi silahkan disiapkan kertasnya, alat tulisnya, soalnya nanti akan kakak suruh dulu buat ngerjain, baru kita bahas soalnya, ya. Soal yang pertama, soal nomor 14, ini adalah soal barisan dan deret, ya. Dimana diketahui di soalnya ada barisan 3, 8, 18, titik-titik, kemudian 78, kemudian 4, 9, titik-titik, dan 39. Nah, yang disuruh oleh soal ini adalah mengisi berapa angka untuk pengganti titik-titik itu. Ya, yang pertama yang setelah 18, kemudian yang kedua adalah yang setelah 9. Nah, kira-kira untuk soal nomor 14 ini berapa tuh jawabannya? Dari opsi A sampai E. Kira-kira yang mana? Silakan dicoba dulu. Kasih waktu 2 menit. Tapi kalau misalkan selesai dalam 2 menit, sebelum 2 menit, silakan langsung unmute aja mikrofonnya. Berarti ini adalah materi nanti jam 16.07 kakak bakal nanyain jawabannya ya. Jadi silakan dicoba dulu. Oke, 1 menit lagi untuk soal nomor 14. Oke, udah 16.07. Kira-kira berapa tuh jawaban soal nomor 14? Levianus? Udah nemu jawabannya? Aku yang C, Kak. C, berarti 38 sama 19. Oke, di-keep dulu ya, Levi ya. Kemudian Maria. Maria Iya, udah Kak. nemu? Udah nemu Aku jawabannya? juga C. Aku C juga C. juga. Kemudian Raisa. Raisa gimana? Ya, Kak, aku nemunya juga C. Oke, yang C ya. Nah, berarti kalau untuk ini berarti kita harus melihat pola dari suku-suku yang berdekatan dulu. Kalau misalkan nanti antara suku yang berdekatan itu ternyata ada polanya, maka kita bisa langsung. Tapi kalau misalkan pada dua suku yang berdekatan nggak ada, berarti nanti biasanya kita loncat ke 2 suku. Ya, kalau misalkan 2 suku nggak ada juga ke 3 suku, biasanya gitu ya. Tapi kalau untuk yang ini, yang pertama kita lihat yang 3 sama 8. Itu yang pertama kita cek itu adalah jumlahnya dulu. Kalau misalkan jumlahnya enggak atau kurangnya, berarti yang kita cek itu adalah perkaliannya ya. Yang pertama 3 sama 8 itu artinya plus 5.
Kemudian 8 sama 18 itu adalah plus 10 ya. Kemudian berarti kalau untuk yang titik-titik berarti kita kali 2 lagi. Yang 10 kita kali 2 berarti 20 ya. Karena nanti antara yang titik-titik ke 78 itu adalah plus 40 ya. Berarti kalau ini plus 20 berarti kita peroleh 38. Sebenarnya kalau untuk TPS, kalau di sini ternyata udah dapet ada angka 38, yang titik-titik di belakang nggak kita cari juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau ngecek lagi juga boleh. Berarti di sini 4 sama 9 itu plus 5. Kemudian berarti untuk yang titik-titik itu adalah plus 10 ya. Karena nanti yang di belakangnya itu kalau misalkan kita plus 20, ini tetap 19 ditambah 20 itu sama dengan 39. Ya berarti jawaban, oh kakak salah nyoret ya. Berarti untuk soal nomor 14 itu jawabannya adalah yang C ya. Di sini kakak salah nyoret, yang salah hilang ya. Lalu untuk soal nomor 14, oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Nilai yang tepat untuk mengganti X pada pola berikut adalah 83, 4142, kemudian 69, X, dan 30. Nah, berapa nilai X itu? Silahkan dicoba. Kakak kasih waktu 2 menit lagi sampai 16.11. Sekarang 16.9. Silahkan dicoba. Oke, udah 16.11. Udah ada yang nemu jawaban untuk soal nomor 15? Levi, berapa Levi? Soal nomor 15? 39 Kak, yang C. Yang C, 39. Oke, dikit dulu ya Levi ya. Maria gimana? Aku juga C, Kak. C juga. Raisa gimana? Raisa? 39, Kak. 39 juga. Oke. Azza gimana? Azza udah nemu? Azza udah? Atau Gita dulu? Gita udah? Gita udah nemu? Sama, Kak, 39. 39 juga. Oke, berarti tadi Azza belum jawab ya, cuma kakak nggak tahu ada masalah sama mikrofon apa gimana ya. Berarti kita bahas langsung aja. Berarti yang pertama, kalau misalkan pada soal TPS, itu biasanya ada yang kayak yang tadi, yang barisan, emang barisan angka atau barisan huruf, biasanya yang emang sejajar aja gitu, berarti nanti kita ngeliat polanya kayak gitu. Atau bisa juga kayak dikasih gambar-gambar kayak gini, dan kita juga tujuannya adalah untuk melihat pola juga. Nah, di sini ada 83, kemudian 41, 42. Sebenarnya kita cuma ngelihat polanya kira-kira apa yang keterkaitan antara tiga angka ini gitu ya. Berarti kalau di sini ada 83, 41, ini 42, itu berarti sama aja kayak 83 dikurang 41, itu kita kurangin, kemudian nanti hasilnya adalah 42 ya. Sebenarnya kalau ada cara lain juga nggak apa-apa, asal dia dengan konsep yang benar gitu. Jadi kan bisa jadi ini 83 ditambah 83
dikurang 42 sama dengan 41 itu juga bisa ya. Karena biasanya kalau bentuknya ini dibedakan itu artinya kayak apa sih operasi pada angka itu beda gitu ya. Kalau ini kan ada segi 6, segi berapa nih? Segi 8, kemudian ada bulat segi 8 lagi. Ini bisa jadi langkah yang diinginkan sama soal itu adalah yang 83 ini dikurang dengan 42 ini nanti sama dengan 41 gitu. Tapi sebenarnya juga boleh 83 kurang 41 sama dengan 42 itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang di bawah 69 kemudian yang di bulatnya adalah X, kemudian yang angka ketiganya adalah 30, berarti kita cukup pakai pola yang di atasnya ya. Berarti 69 dikurang X sama dengan 30, berarti X-nya adalah 69 kurang 30, berarti X-nya adalah 39. Nah, itu ada di opsi yang C. Oke, kalau udah yang ini, karena tadi udah pada jawab yang benar, berarti kita lanjut aja ke soal nomor 16. Nah, soal nomor 16. Jika X itu antara besar sama dari min 2, kecil sama 5, dan Y itu besar sama min 3, kecil sama 5. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat adalah yang pertama, nilai minimum XY-nya adalah min 15, atau nilai maksimum XY-nya adalah 25, atau X kurang 1 itu sama dengan Y, atau nilai minimum X ditambah Y sama dengan min 5, atau Y dikurang X-nya sama dengan 1. Nah, silahkan dicoba. Yang ditanya adalah yang tidak tepat. Ya, di atas itu adanya cuma X, batas untuk X aja, batas untuk Y. Sementara yang ditanya di sini adalah XY, ini XY, ini X kurang 1, ini X ditambah 1, dan ini Y dikurang X. Nah, kira-kira jawabannya yang mana tuh? Yang tidak tepat. Silahkan dicoba. Kakak kasih waktu 3 menit sampai 16.18. Di dalam sebuah wadah tertutup terdapat X dan 700 gram air pada kebutuhan keadaan timbang oleh tersebut. Selanjutnya, air itu ya, Sahila yang baru join, silakan dikerjakan soal nomor 16 ya. Nanti kakak tanya jawabannya di 16.18. Oke, 1 menit lagi. Oke, udah 16.18. Oke, untuk soal nomor 16. Kira-kira yang tidak tepat yang mana? Opsi A, B, C, atau D, atau E? Silahkan, Azah. Kira-kira apa tuh, Azah? Soal nomor 16, jawabannya.
Aku B, Kak. B. Berarti nilai maksimum XY sama dengan 25. Itu yang tidak tepat. Ya? Iya. Iya, dah? Iya. Oke. Kemudian Gita gimana, Gita? Gita gimana? Kita udah selesai nyarinya? Oke, Levi gimana, Levi? Aku yang E, Kak. Yang E, oke. E, dikip dulu ya. Kemudian Maria gimana? Aku gak yakin sih Kak, tapi Hmm? kayaknya E deh. E, oke. Oke, kita keep dulu ya. Kemudian Nadia gimana? Kayaknya juga E, Kak. E juga, oke. Kemudian Raisa. Aku yang E Kak. E juga, oke. Kemudian siapa lagi nih? Sinta? Aku belum nemu, Kak. Belum nemu, oke. Berarti karena udah ada lumayan banyak jawaban, jadi kita bahas aja ya. Nah, di sini ada batas untuk X itu besar sama dari min 2 dan kecil sama 5. Kemudian ada batas Y itu besar sama min 3 dan kecil sama 5. Ya, yang ditanya adalah yang tidak tepat. Oke, di sini yang pertama kita bikin dulu yang batas untuk X-nya. Itu min 2 sampai 5. Kemudian Y-nya adalah min 3 dan sampai 5. Nah, di sini kan ada keterangan bahwa XY-nya itu berapa ya. Dan ditanya nanti nilai minimum atau nilai maksimumnya. Berarti kalau dia nilai minimum dan maksimum XY, berarti yang X dan Y ini harus kita kalikan. Ya. Cara mengalikannya gimana? Untuk mendapatkan angka terbesarnya atau nilai maksimumnya, kita ngambil yang paling besar ini. Yang 5 sama 5 gitu ya. Jadi nanti dari sini kita harus nyari batas untuk XY-nya. Kalau untuk batas XY-nya itu angkanya berapa aja tuh? Harusnya sih kalau untuk yang maksimalnya itu 5 sama 5 ya. Karena pasti yang jadi maksimal itu ujung ke ujung. Bisa jadi 5 di XY maksimum di X dikali dengan maksimum di Y, atau bisa jadi juga minimum di X dikali dengan minimum di Y ya, karena minus dikali minus nanti hasil akhirnya adalah plus. Oke, berarti untuk perkalian XY itu batas bawahnya berapa atau batas akhirnya berapa? Batas maksimalnya. Yang udah nyari. Levi gimana, Levi? Nyarinya tadi gimana, Levi? Yang mana, Kak, tadi? Yang untuk XY, berarti batas maksimumnya berapa? Batas minimumnya berapa? Kalau aku tadi Rentang 25. Berapa? 25. Maksimumnya 25, minimumnya? Ya. 5, Kak. 5? Tadi juga yang E itu belum yakin sih, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang untuk XY dulu, perkalian XY. Batas untuk rentang X dikali dengan rentang Y. Berarti nanti di sini kan ada batas nih. Kalau berarti kalau batas maksimumnya adalah 25. Kalau batas minimumnya berapa? Levi. Nyarinya kayak gini nggak? Ada yang udah nemu batas minimum kalau kita kalikan X dan Y itu berapa angkanya? Udah ada yang nemu? Oke, untuk yang perkalian XY kakak kasih clue ya. Sebenarnya kalau dia ada satu rentang, kemudian dikali dengan rentang yang lain, artinya ada interval gitu, kemudian dikalikan dengan interval yang lain, maka untuk mencari nilai maksimumnya itu kita ngelihat dari batas maksimum di rentang yang pertama atau di interval yang pertama, kita kalikan dengan batas maksimum di rentang yang kedua. Ini kan berarti ini 5 dikali 5, maka bisa jadi 25. Atau bisa jadi juga nanti minimum dikali dengan minimum. Karena di sini kan minimumnya adalah tanda minus. Berarti kemudian kalau di yang di interval yang kedua itu juga minus. Berarti bisa jadi nanti min dikali min itu akan mengakibatkan positif ya.
Berarti kalau min 2 dikali min 3 nanti akan diperoleh hasil 6. Nah, kebetulan untuk soal ini, ternyata perkalian antara minimum sama minimumnya itu tidak menghasilkan angka yang lebih besar daripada 25. Berarti tetap 25. Nah, berarti kalau untuk yang batas minimum yang di sini, itu nanti bisa perkalian yang maksimum yang X dikali dengan minimum yang di Y. Atau bisa juga maksimum di Y dikali dengan minimum di X. Atau bisa juga di sini kan ada 0 ya. 0 itu mengakibatkan angka yang kecil biasanya. Tapi kalau misalkan perkalian antara maksimum ini dengan 0, kemudian maksimum Y dengan 0 tidak menghasilkan nilai yang lebih kecil dari perkalian antara yang tinggi di X dengan yang Y atau yang tinggi di Y dengan yang X, maka kita ngambilnya tetap yang paling kecilnya ya. Berarti kalau di sini 5 dikali min 3 itu berapa? Kita ambil maksimum di X dikali dengan minimum di Y. Itu berarti berapa? 5 dikali min 3 sama dengan? Minus 15 Kak. Minus 15. Oke, berarti kalau kita sekarang kita cari pembandingnya ya. 5 dikali min 2 berapa? Min 10. Min 10. Kemudian 5 dikali 0. 0-nya ada di Y. Tetap 0 ya. Yang tadi berarti kemudian yang di atas 5 di X dikali dengan 0 di Y. Tetap 0 juga. Berarti angkanya tadi adalah min 15, min 10, dan 0 ya. Berarti yang paling kecil adalah min 15, maka itu akan menjadi batas bawahnya dari perkalian X dengan Y. Kemudian yang tertingginya itu adalah 25, di mana 25 ini kita peroleh dari perkalian antara 5 ini dengan yang 5 di Y. Oke, berarti caranya kayak gitu ya. Kemudian kalau di sini ada kata-kata nilai minimum XY adalah min 15, karena di sini ada tanda sama dengannya, XY besar sama min 15, berarti min 15 itu termasuk ke dalam interval atau batas. Maka opsi A itu benar. Kemudian untuk yang XY maksimumnya, karena di sini ada tanda sama dengannya, ya XY kecil sama 25, berarti 25 itu termasuk ke dalam XY, maka itu opsi yang B itu juga benar. Ya, nah sekarang kita akan ngecek yang opsi C, D, dan E. Nah, kalau misalkan X ditambah Y, berarti batas maksimum sama minimumnya itu berapa tuh? Kalau kita jumlahkan. Berapa minimumnya? Cari dengan cara yang tadi, sama kayak yang tadi, yang perkalian. Tapi yang sekarang operasinya adalah penjumlahan. Minimumnya berapa tuh? Minus 15. Minus 15 itu dari yang ini? Minus 15 itu dari mana? 5 dikali minus 3. Sekarang prosesnya adalah penjumlahan. X ditambah dengan Y. Bukan perkalian lagi. Sini penjumlahan. Berarti kita melakukan penjumlahan dari batas yang ada di X ditambahkan dengan yang di Y. Berapa? Ya, sekarang tandanya di sini adalah plus. Berapa? Berapa? Udah ada yang tahu? Udah ada yang nemu jawaban? Untuk X plus Y, minimumnya itu berapa? Angka yang paling kecil. Kalau 5 ditambah min 3 berapa? 5 ditambah min 3 berapa tuh? Minimumnya. Berapa? 2 Kak. 2 ya. Kemudian 5 ditambah sama min 2 berapa? 3. Berarti masih positif 3. ya. Nah, sekarang kalau min 2 ditambah min 3 berapa? 5. Min 5 ya. Berarti kalau untuk yang penjumlahan dan kita mengharapkan dia itu bilangannya yang paling kecil, maka kita ambil yang paling kecilnya aja sebenarnya ya. Atau boleh juga diuji ke titik yang 0. Berarti 5 ditambah 0 ya tetap 5. Ternyata lebih besar daripada min 5. Kemudian
0 ditambah dengan 5, tetap aja. Tetap 5, berarti lebih besar lagi daripada min 5. Ya, berarti untuk batas yang X ditambah Y itu adalah min 5. Itu batas yang minimumnya atau batas bawahnya. Nah, kalau batas atasnya berapa? X ditambah Y. Berapa? 10 ya, bukan, berarti kita ngambilnya batas yang paling atasnya, 5 ditambah dengan 5, berarti 10. Nah, berarti opsi yang D katanya minimum X ditambah Y itu adalah min 5. Karena di sini ada tanda sama dengannya, X tambah Y itu besar sama min 5, berarti minimumnya adalah min 5. Berarti opsi yang D itu juga benar. Nah, sekarang yang harus kita uji adalah yang C dan E ya. Kita uji dulu yang E. Y dikurang X. Berarti berapa tuh? Y dikurang X. Minimumnya berapa? Yang dipertimbangkan adalah batas bawah, kemudian batas atas, dan 0 nanti. 0. Karena antara min 2 sama 5 ini ada 0. Antara min 3 sama 5 ada 0. Nanti dikurangin, kurangin, yang paling kecil itu berapa angkanya? Y dikurang X. 2 bukan, Kak? 2 itu dapatnya dari mana? 5 dikurang, kebalik ya? Y, sekarang Y dikurang X, bukan X dikurang Y ya. Berapa batas minimumnya? Minus 8. Minus 8 ya, berarti dari min 3 di Y dengan min 3 di Y dikurang sama maksimumnya X, yaitu 5 ya, berarti nanti diperoleh min 8. Nah, maksimumnya berapa? Y dikurang X maksimumnya berapa? Berapa maksimumnya Y dikurang X? 0 bukan, Kak? 0? 0? 5 dikurang 5, 0. Oke, kita nanti bakal nguji di sini ada 0. 5 dikurang 0 sama dengan? 5. 5. Berarti 5 lebih besar lagi daripada 0. Berarti bukan 0 ya. Bukan juga, sekarang masih yang tertinggi itu adalah angkanya 5. Sekarang kita uji. 5 dikurang 2, dikurang min 2, berapa? 7. Antara 5 sama 7 mana yang lebih besar? 7. 7. Berarti yang paling besar itu adalah 7 ya. Maksimumnya adalah 7. Nah, di sini di opsi E itu adalah Y dikurang X sama dengan 1. Y dikurang X itu batasnya adalah min 8 sampai 7. Apakah di antara min 8 sampai 7 ada angka 1? Ada enggak? Ada. Ya, karena katanya rentang atau interval, berarti semua angka yang ada di antara min 8 sampai 7 itu adalah nilainya dari Y dikurang X. Ya, adalah nilai dari Y dikurang X. Karena di antara min 8 sampai 7 itu ada angka 1, ya kalau misalkan kita ngambilnya yang bilangan bulatnya aja yang Y dikurang X, berarti min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1. Gitu. Berarti angka 1 juga merupakan nilai dari Y dikurang X. Maka opsi yang E itu juga benar. Oke? Nah, berarti sebenarnya jawabannya kita udah tahu itu adalah yang C. Nah, tapi kalau mau nguji, boleh kita uji ya. Di sini X dikurang 1. Kalau awalnya X itu adalah dari min 2 sampai 5, berarti kalau dikurang 1, ke semua ruasnya itu kita kurang 1 ya. Min 2 dikurang 1, nanti akan kita peroleh min 3, kemudian 5 dikurang 1, yang bagian interval maksimumnya, 5 dikurang 1 itu sama dengan 4.
Katanya di sini Y dikurang 1 sama dengan Y. Nah, Y dikurang 1 di sini artinya adalah intervalnya. Karena Y itu dalam bentuk interval juga ya. Karena di sini Y dikurang itu adalah interval, maka X kurang 1 juga interval. Artinya di opsi yang C itu interval X dikurang 1 itu sama dengan interval dari Y. Sementara pada Y itu batasnya adalah min 3 sampai 5. Sementara kalau X dikurang 1, min 3 sampai 4. Berarti angka 5-nya batas antara 4 sampai 5 itu enggak masuk ya. Berarti yang jawaban yang kurang tepat itu adalah yang C. Berarti jawabannya adalah opsi yang C. X kurang 1 sama dengan Y. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk kita ngelihat kayak operasi aljabarnya aja, antara C dan E itu mirip ya. Cuma bedanya di satunya. Tapi karena di sini ada X dikurang 1 sama dengan Y dan Y ini sendiri pada ruas yang berbeda, maka itu kita melihatnya bukan sebagai aljabar biasa lagi, tapi rentang. Rentang X dikurang 1, apakah dia benar sama dengan rentang Y atau tidak. Gitu. Oke, itu untuk soal nomor 16. Oke, kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 16, silakan. Kak, aku masih belum paham tadi yang 7 dari mana? Yang 7, yang ini? Y dikurang X. Y dikurang X berarti kita dapatnya ini ya. Berarti 5 dikurang min 2 sama dengan 7. Oke? Karena kan Y dikurang X. Berarti 5 dikurang min 2. Min ketemu min, dia akan jadi positif. Berarti sama aja kayak 5 ditambah 2. Sama dengan 7. Gitu. Paham? Paham, Kak. Oke. Kalau udah, ada lagi pertanyaan nggak untuk soal nomor 16? Ada? Kalau enggak, kakak lanjut ke soal nomor 17. Oke, kayaknya nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke soal nomor 17. Fungsi yang lambangnya kayak gini, kita anggapnya apa ya, bendera aja. Ya, karena itu nggak ada namanya. Oke, berarti kita anggap fungsi bendera aja. Fungsi bendera didefinisikan sebagai P bendera Q sama dengan P ditambah Q untuk semua bilangan, kecuali P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Jika H bendera J sama dengan 1, berapa nilai H di dalam J? Ya, di sini ada diketahui P bendera Q sama dengan P ditambah Q per P kuadrat dikurang Q kuadrat. Tapi ada syarat bahwa P kuadrat dikurang Q kuadrat sama tidak boleh sama dengan 0 ya, karena katanya kecuali. Ini sebenarnya cuma syarat untuk fungsi yang P bendera Q ini. Karena P kuadrat dikurang Q kuadrat itu ada di penyebut, dan di penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Makanya ada kata-kata kecuali P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Ya, berarti ini sama aja, cuma cukup selesaikan yang P bendera Q, nanti cari kesamaannya dengan H bendera J. Nanti H bendera J itu sama dengan 1. Nah, silakan dicari soal nomor 17, kakak kasih waktu 2 menit. Sampai 16.38, 16.39 ya. Silakan dicoba dulu soal nomor 17. Sampai 16.39.
1 menit lagi. Oke, udah 16.39. Jawaban untuk soal nomor 17, apa itu? Levi, udah nemu? Belum nemu, Kak. Belum nemu. Oke, Maria gimana? Aku nggak paham, Kak. Oh, nggak paham. Oke, Nadia gimana? Belum ngerti juga, Kak. Oke, Raisa? Nggak nemu. Nggak nemu. Sahila gimana? Belum paham, Kak. Belum paham juga. Oke, Sinta? Nggak ngerti, Kak. Nggak ngerti? Azza? Sama nggak? Belum? Oke. Gita gimana, Gita? Belum ngerti, Kak. Jemima? Nggak ngerti juga, Kak. Nggak ngerti juga, oke. Nah, sebenarnya kalau soal yang gaya nomor 17 ini, soalnya ini soal gampang sebenarnya. Cuma kayak kita ngelihat polanya aja, ya. Tapi mungkin lebih baik kalau yang di belakang ini nanti kita sederhanakan, ya. Berarti kalau misal P bendera Q sama dengan P ditambah Q per P kuadrat dikurang Q kuadrat. Karena di atas itu ada P ditambah Q, kemudian di bawahnya pada penyebutnya ada P kuadrat dikurang Q kuadrat, maka ini bisa kita sederhanakan, ya. Di mana P kuadrat kurang Q kuadrat itu bisa kita ubah menjadi P ditambah Q dikali dengan P dikurang Q. Nah, dia pembilangnya ada P tambah Q, di penyebutnya juga ada P tambah Q. Berarti ini bisa kita sederhanakan. Kita coret, ya. Jadi nanti bisa diperoleh 1 per P dikurang Q. Nah, ini adalah bentuk untuk P bendera Q. Sementara di soal itu diketahui adalah H bendera J itu sama dengan 1 katanya. Nah, berarti kita cukup melihat posisi yang maksudnya kayak penggantinya itu aja. Kalau misalkan di suku yang pertama itu yang sebelum bendera itu ada awalnya adalah P, kemudian yang ditanya di soal adalah H, maka cukup ganti yang awalnya P ini menjadi H aja. Berarti kalau di sini P, berarti nanti kita ganti P ini dengan H. Kemudian yang keduanya, yang kedua itu ada, bukan. Salah warnain. Bentar. Oke, yang kedua itu ada Q di sini. Maka kalau yang ditanya di soal adalah J, berarti yang awalnya Q itu kita ganti dengan J, ya. Berarti ini H bendera J itu sama dengan 1. Nah, H bendera J ini kita ganti dengan yang bersesuaian dengan P bendera Q, ya. Berarti ini sama aja kayak 1 dikurang H dikurang J, ya. Karena yang awalnya P itu kita ubah jadi H, kemudian yang awalnya Q ini kita ubah jadi J. Gitu. Berarti nanti kita cukup kali silang aja. Berarti sama dengan 1 sama dengan H dikurang J. Dan ditanya di soal adalah berapa nilai H di dalam J. Berarti H ini kita taruh di ruas yang berbeda sama J. Akan kita peroleh H sama dengan J ditambah dengan 1. Nanti akan kita peroleh hasil akhir adalah yang D. Itu soal untuk soal nomor 17. Jawaban untuk soal nomor 17. Oke, kira-kira gimana? Soal nomor 17 gampang atau sulit? Kak mau nanya deh. Itu yang H-nya pindah ruas karena dia ditanyanya H dalam J ya? Iya, karena yang ditanya adalah H di dalam J. Gitu. Tapi kalau nanti yang ditanya adalah J di dalam H, berarti J-nya yang kita taruh di ruas, di satu ruas sendirian. Oke. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, soal nomor 17 ini kalau untuk untuk TPS itu muncul pas
Yang tahun kemarin juga muncul, yang sebelumnya juga muncul. Yang pas mulai UTBK, soal-soal nomor 17 ini muncul. Ya, berarti sebenarnya ini soal gampang, cuman kayak ngejebak kita aja sebenarnya. Ya, karena kita kayak, oh nggak kenal nih, apa sih operasi yang kayak gini apaan. Bisa jadi nanti bentuk yang bendera ini diubah menjadi bintang, atau menjadi sekop, atau apa, pokoknya yang lambang doang. Kita cukup nanti ngelihat, oh ternyata operasinya kayak gimana, nanti ganti yang awalnya misal kayak di sini, yang awalnya P menjadi H, yang awalnya Q menjadi J, gitu doang. Oke, untuk soal nomor 17 ada lagi pertanyaan? Kak, aku belum paham yang pindah ruasnya gimana. Yang pindah ruasnya gimana? Oke, berarti di sini kan 1 sama dengan H dikurang J. Kita butuhnya H-nya doang. H sama dengan berapa gitu. Berarti min J ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Ya, berarti J ditambah 1 sama dengan H. Ya enggak? J ditambah 1 sama dengan H. Berarti sama aja kayak H sama dengan J ditambah 1. Gitu. Gitu. Ya. Kalau yang 1 sama dengan H dikurang J, itu gimana, Kak? Dari Ini kita mana? kali silang. Kita kali silang. Berarti yang 1 H kurang J ini kita kali ke atas ini. Kita kali ke atas sini. Kita kali silang. Kali ini. Oke, Paham? makasih, Kak. Paham. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk soal nomor 17? Oke, kalau nggak ada, kakak lanjut ke soal nomor 18. Di antara berikut ini yang merupakan kelipatan dari 4 faktorial ditambah dengan 6 sama dengan berapa? Yang pertama, 2 faktorial ditambah dengan 3. Yang kedua, 4 faktorial ditambah dengan 12. Kemudian 5 faktorial ditambah dengan 6. Yang D, 5 faktorial ditambah dengan 30. Atau yang E, 8 faktorial ditambah dengan 12. Ya. Kalau dia kelipatan, itu kira-kira nanti mungkin nggak kalau itu 2 faktorial ditambah 3. Kelipatan. Kelipatan. Kelipatan itu ada kelipatan 1-nya, kelipatan 2-nya, kelipatan 3, kelipatan 4, dan seterusnya. Apakah mungkin 2 faktorial ditambah 3? Enggak, Kak. Enggak, ya berarti untuk opsi A itu salah. Kemudian yang B, 4 faktorial ditambah dengan 12. Oke? Kelipatan itu berarti kali 1, kali 2, kali 3, dan kali 4. Kalau di sini yang ditanya adalah kelipatan dari 4 faktorial ditambah 6, maka kalau misal di sini 4 faktorial berarti kan dikali 1. Untuk suku yang pertamanya. Maka seharusnya yang di belakang ini, yang 12 ini juga harusnya dikali 1. Ya, berarti ini salahnya di sini. Ya, karena dia 12. Sementara di soal ini adanya cuma 6 doang. Ya. Maka kalau misalkan di sini 12, berarti itu bukan jawabannya, bukan kelipatannya. Kemudian di soal di jawaban atau opsi nomor yang C. 5 faktorial ditambah dengan 6. Ya, di sini 6-nya tetap, tapi 4 faktorialnya berubah jadi 5 faktorial. Berarti salahnya di sini, ya. Berarti salahnya itu di 5 faktorialnya. Nah, kemudian di 5 faktorial ditambah dengan 30 faktorial. Ya, di sini ada 5 faktorial, kemudian 30 faktorial. Kira-kira ini gimana? Benar apa salah? Yang D. 5 faktorial itu sama dengan berapa faktor? Berapanya 4 faktorial? Lima faktorial itu berapanya 4 faktorial? Ada yang tahu? 4 faktorial itu artinya apa? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau bisa juga 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Ya, atau bisa juga 4 faktorial itu adalah 4 dikali dengan 3 faktorial. Jadi kalau di sini ternyata adalah 5 faktorial, berarti sebenarnya ini adalah 5 dikali dengan 4 faktorial. Ya, 5 dikali 4 faktorial yang ini, yang 5 faktorialnya. Berarti bisa kita ubah atau bisa kita kaitkan sama yang 4 faktorial di atas.
Kemudian yang 30 ini ternyata juga 5 dikali 6. Berarti sebenarnya jawabannya adalah yang D ya. Di mana 5 faktorial itu bisa kita ubah menjadi 5 dikali 4 faktorial ditambah dengan 5 dikali 6. Atau boleh ditulis 5 dikali 4 faktorial ditambah dengan 6. Maka ini adalah kelipatannya. Ya. Nah, kalau berarti jawabannya sebenarnya adalah yang D. Nah, kalau kita pengen nguji yang E-nya gimana? Berarti ini kan 8 faktorial. 8 faktorial itu artinya 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4 faktorial. Ya. Di depannya itu ada angka 8, 7, 6, 5. Kemudian baru 4 faktorial untuk bisa sama dengan yang di atas ini. Sementara yang 12 di belakang itu cuma perkalian 2 dikali 6. Yang di depannya itu perkaliannya banyak, 8, 7, 6, 5. Sementara yang untuk suku keduanya cuma 2 dikali doang. Berarti itu enggak sama ya, bukan kelipatannya. Maka jawabannya adalah yang D. Dimana berarti merupakan kelipatan 5 dari 4 faktorial ditambah dengan 6. Oke, untuk soal nomor 18 ada pertanyaan? Cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada pertanyaan? Maria, Nadia, Raisa, dan yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak. Oke, berarti kita lanjut ya ke soal 19. Seorang pengusaha berencana untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak pada tahun 2019 sebesar 30% dari penjualan. Jika besarnya pajak adalah 20% dan keuntungan sebelum pajak dan semua biaya sebesar 500 juta, berapa minimal penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan seperti yang direncanakan? Ya, dia pengennya keuntungan setelah pajaknya itu adalah 30% dari penjualan. Ya, 30% dari penjualan. Katanya besar pajaknya, pajak itu adalah 20%. Dan ini dari ya, bukan dan. 20% dari keuntungan sebelum pajak. Ya, atau keuntungan kotornya. Berarti pajak itu adalah 20% dari keuntungan kotornya. Kemudian biayanya itu adalah kayak biaya produksinya itu adalah 50 juta. Dia mengharapkan nanti keuntungan setelah pajaknya atau keuntungan bersihnya itu adalah 30% penjualan. Nah, berapa keuntungan yang harus dicapai untuk memperoleh memperoleh keuntungan seperti yang direncanakan. Itu soal nomor 19. Silahkan dicoba dulu, kasih waktu 3 menit. Ya, sampai 2 menit aja deh. 16.53. Silahkan dicoba dulu soal nomor 19. Sebenarnya kalau untuk soal TPS itu soalnya secara tingkat kesulitan soal TPS itu gampang sebenarnya. Maksudnya nggak yang kayak yang matematika saintek atau matematika sosum. Yang kayak kita butuh konsep yang emang pelajaran SMA gitu. Tapi kalau yang TPS ini nanti tantangannya adalah kita harus bisa nyelesain soal sebanyak mungkin gitu ya. Jadi adik-adik harus rajin-rajin latihan buat ngerjain soal. Kayak buat kali-kali itu jangan kayak nyari yang satu-satu lagi gitu. Ya, berarti itu caranya gimana? Berarti harus latihan, sering-sering latihan. Salah satunya adalah kayak gini, harus dikerjain sendiri ya. Nanti kalau buat nyocokin jawaban akan kakak kasih pembahasannya.
Oke, 1 menit lagi untuk soal nomor 19 sampai 16.54. Oke, udah 16.54. Ada yang udah nemu jawaban? Nadia? Nadia udah? Kayaknya Kak. Berapa? Yang 800 juta. 800 juta. Oke, di-keep dulu ya. Kemudian Raisa gimana Raisa? Nggak nemu, Kak. Nggak nemu. Oke, Sahila gimana? Belum nemu, Kak. Belum nemu. Sanas? Belum, Kak, bingung. Belum. Sinta? Sinta udah? Belum, Kak. Belum juga. Azah? Azah udah? Belum, Kak. Azah udah? Belum, Kak. Oke, kayaknya mikrofon Azah terlalu terlalu rendah suaranya jadi kurang jelas suaranya ya. Kalau Gita gimana? Belum juga, Kak. Belum juga. Jemima? Belum, Kak. Levi? Belum, Kak. Belum. Maria gimana? Belum juga, Kak. Belum juga. Berarti yang udah tadi Nadia sama siapa ya? Raisa? Oke, berarti kita bahas soal nomor 19. Katanya di sini keuntungan pajak yang diharapkan itu adalah 30% dari penjualan, di mana besar pajaknya itu adalah 20% dari keuntungan sebelum pajak. Dan biaya, kayak biaya produksinya, itu adalah 500 juta. Nah, pertama kita misalkan dulu penjualannya itu adalah X, kemudian biaya produksinya itu adalah 500, misal ini 500 juta ya. Kita nggak bikin satuannya di belakang, tapi anggapan kita adalah 500 juta. Berarti nanti keuntungannya itu adalah penjualan dikurangi sama biaya. Itu yang menjadi keuntungan. Keuntungan kotor atau keuntungan sebelum pajaknya. Berarti kita kurangin. Berarti X dikurang 500. Kemudian katanya ada pajak. Pajaknya itu adalah 20%. Berarti kita bikin 20% dikali dengan keuntungan sebelum pajak. Nah, di mana tadi keuntungan pajak itu adalah X dikurang 500. Ya, di sini ada keuntungan adalah X dikurang 500, kemudian pajaknya adalah 20%. Ya, berarti untuk keuntungan bersihnya atau keuntungan setelah pajaknya itu berarti X dikurang 500 dikurang dengan 200% dari X dikurang 500 itu. Berarti itu sama aja kayak 80%-nya, ya, di 80% dari keuntungan, ya. Berarti 80% dikali dengan X dikurang 500. Nah, yang ditanya di soal ini adalah keuntungan pajaknya itu harus 30% dari penjualan. Sementara di sini keuntungan itu baru kita cuma dapat kayak variabelnya itu adalah 80% dari keuntungan kotornya, ya. Berarti kalau keuntungan yang diharapkan adalah 30%, berarti yang keuntungannya atau ruas yang sebelah sini, yang sebelah kirinya itu harus kita ubah jadi 30% penjualan, ya. Berarti di mana penjualan tadi adalah X. Berarti 30% dari X sama dengan 80% dikali dengan X dikurang 500. Nah, di sini ada 30%, yang di ruas kanannya ada 80%, berarti bisa kita sederhanakan. Ya, nanti akan kita peroleh 3X sama dengan 8 dikali dengan X dikurang 500. Nah, berarti ini nanti kali-kalikan aja. 8 dikali X sama dengan 8. Kemudian 8 dikali dengan 500 berarti 4.000. Nanti yang 8X sama yang 3X ini digabung dalam satu variabel aja. Nanti akan diperoleh 4.000 itu sama dengan 5X. Berarti akan kita dapatkan bahwa X itu adalah 800, ya. Berarti tadi Nadia jawab 800, jawabannya adalah benar, ya. Itu ada di opsi yang E. Oke, untuk soal nomor 19 ada pertanyaan?
Atau ada yang kurang jelas atau kakak terlalu cepat? Silahkan. Ada pertanyaan? Maaf, tadi 80%-nya dari mana? 80% itu adalah pengurangan dari X dikurang 500. Ini kan sama aja kayak 100% ya. X dikurang 500 itu sama aja kayak 100%. Kemudian nanti dia dikurang sama pajak yang 20% ini nih. 20% dikurang X, 20% dikali X dikurang 500. Ini kan kalau yang keuntungan di atas nih, yang keuntungan sebelum pajak itu sama aja kayak 100%, ya kan? 100% itu kan sama aja kayak 1. Berarti 100% dikurang dengan 20% itu berarti 80%. Oke? Oke. Iya. Paham, Kak. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Untuk soal nomor 19? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 20. Pada soal nomor 20, soal nomor 20 ini termasuk soal gaya baru untuk soal UTBK. Ya, yang kayak beda sama yang soal dulu pada TPA. Misal kalau dulu UTBK-nya itu kan TPA yang kayak gini, itu TPA. Kalau sekarang kan jadinya TPS. Nah, ini termasuk soal-soal gaya baru yang beda sama soal TPS. Soalnya, pada suatu bidang XY, pada dua titik di mana saja grafik Y sama dengan X ditambah P dikali dengan X dikurang Q memotong sumbu X. Katanya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ada dua pernyataan. Yang pertama, grafik memotong sumbu Y pada titik 0,-12. Kemudian pernyataan kedua adalah selisih antara P dan Q itu adalah 11. Ya, berarti ada diketahui dua pernyataan, ya pernyataan pertama, kemudian pernyataan kedua yang yang ditanya di soal cuma putuskan apakah cukup, ya, apakah cukup. Putuskan apakah cukup pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini untuk menjawab yang ditanya di soal. Di mana yang ditanya di soal itu adalah dua titik mana saja grafik Y ini memotong sumbu X. Gitu. Ya, kita diberikan dua pernyataan, kemudian kita diminta untuk memutuskan apakah pernyataan yang dua itu cukup untuk menjawab pertanyaan yang di soal. Ya, berarti untuk soal nomor 20 ini kakak jelasin aja. Katanya di sini ada grafik Y sama dengan X ditambah P dikali dengan X dikurang Q. Katanya yang ditanya itu adalah di titik mana mereka akan memotong sumbu X. Berarti kalau Y itu memotong sumbu X, berarti sama aja kayak Y itu sama dengan 0. Ya. Kalau ada suatu grafik, kemudian dia memotong sumbu X, berarti otomatis nanti Y-nya sama dengan 0. Ya. Ini misal Y, ini X. Kalau dia memotong sumbu X di sini, otomatis kan pas di yang lurusan ini, lurusannya X, itu Y-nya sama dengan 0. Makanya di sini kita tulisnya memotong sumbu X, maka Y-nya otomatis akan sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kita bisa mengubah X ditambah P dikali dengan X dikurang Q, itu sama dengan 0. Berarti ini sama aja kayak kita mencari berapa nilai X-nya. Kayak mencari akar-akar dari X itu. Berarti X-nya sama dengan min P untuk faktor yang pertama, kemudian X sama dengan Q untuk faktor yang kedua. Nah, berarti sebenarnya yang diharapkan di soal itu, dari pertanyaan soal itu adalah kita mencari berapa nilai min P dan mencari berapa nilai Q. Gitu. Ya, dengan jika diketahui di soal itu adalah grafik memotong sumbu Y di titik 0,-12 dan selisih antara P dan Q itu adalah 11. Nah, dari dua pernyataan itu cukup nggak untuk menjawab berapa nilai P dan berapa nilai Q, gitu ya. Berarti yang pertama di sini yang kita uji adalah grafik memotong sumbu Y di titik 0,-12, artinya kalau dia memotong di titik 0,-12, titik itu akan berlaku atau memenuhi grafik ya, yang persamaannya. Berarti bisa kita substitusikan titik 0,-12 ini ke fungsi. Berarti yang awalnya Y kita ubah menjadi min 12, yang awalnya X kita ubah menjadi 0. Berarti nanti akan kita peroleh
min 12 sama dengan min P dikali Q, ya. Dimana min P dikali Q ini adalah hasil perkalian antara P dikali dengan min Q. Atau boleh juga kita sederhanakan ini, kita kalikan minus kedua ruas, diperoleh 12 sama dengan PQ. Ya, apakah pernyataan 1 cukup untuk menjawab berapa titik di mana saja grafik Y itu memotong sumbu X? Kira-kira cukup nggak? Kita udah tahu belum nilai P itu berapa, nilai Q itu berapa? Dari pernyataan 1 aja. Yang ditanya adalah nilai P-nya dan nilai Q-nya, bukan nilai PQ-nya. Berarti gimana tuh? Pernyataan 1 cukup nggak tuh? Gimana kira-kira? Cukup nggak, Sanas? Cukup apa nggak cukup? Belum ya, Kak? Belum ya, karena di sini adanya cuma PQ. Sementara yang diharapkan di soal itu adalah berapa nilai P-nya, berapa nilai Q-nya. Yang diharapkan di soal itu kita tahu berapa nilai P-nya, kita tahu berapa nilai Q-nya. Sementara di pernyataan 1 kita baru dapat PQ-nya doang. Nilai P-nya nggak tahu berapa, nilai Q-nya nggak tahu berapa. Gitu. Nggak pasti berapa nilainya. Maka dari pernyataan 1 ini nanti tidak cukup. Ya berarti semua kata-kata di opsi yang memuat kata-kata 1 aja cukup, ya kayak ini kakak pendekin ya. Sebenarnya ada pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup gitu sebenarnya. Kakak pendekin aja biar nggak terlalu makan tempat ya. Berarti semua kata-kata yang semua kata-kata opsi yang ada kata-kata 1 saja cukup itu berarti bukan jawaban ya. Kayak yang opsi A itu ada 1 saja cukup katanya. Berarti itu bukan jawaban ya. Berarti yang opsi A bukan jawaban, kemudian opsi B adanya cuma 2 saja cukup, tetapi 1 saja tidak cukup. Yang kita peroleh dari pernyataan pertama itu adalah 1 saja tidak cukup. Berarti opsi B itu belum bisa kita apa-apain ya. Kemudian opsi D itu katanya ada 1 saja cukup. Padahal nggak cukup, berarti D juga bukan jawaban. A sama D otomatis gugur jadi jawaban. Kalau udah kayak gitu, sekarang kita nguji ke pernyataan yang kedua. Katanya selisih P dan Q adalah 11. Berarti sama aja kayak P dikurang Q sama dengan 11. Ini nanti bisa kita manipulasi bentuknya menjadi P sama dengan 11 tambah Q, berarti tetap aja baru nilai P sama dengan 11 Q. Nilai P-nya berapa kita nggak tahu berapa. Nilai Q-nya juga kita belum dapat. Berarti semua kata-kata opsi yang bilang kalau pernyataan 2 saja itu cukup, berarti itu juga bukan jawaban ya. Maka dari pernyataan setelah kita menyelesaikan pernyataan 2 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa opsi B itu bukan jawaban ya, karena katanya pernyataan 2 saja cukup, padahal sebenarnya nggak cukup ya. Berarti sekarang opsinya, opsi yang mungkin itu cuma C atau yang E. Kedua-duanya bersama-sama nanti akan cukup atau 1 dan 2 itu tidak cukup. Ya. Cara ngujinya gimana? Berarti kita bisa selesaikan. Tapi kalau sebenarnya nggak diselesaikan juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya kalau misalkan P itu adalah 11 ditambah Q, nanti bisa kita substitusi ke pernyataan pertama ini. Ya. Substitusi 2 ke 1, nanti akan diperoleh 12 sama dengan 11 ditambah Q dikali dengan Q. Ya, karena P itu adalah 11 ditambah dengan Q. Nanti ini kita selesaikan, jadi 12 sama dengan 11 Q ditambah dengan Q kuadrat. Karena ada 9 Q kuadrat, berarti kita baiknya itu menyelesaikan dengan persamaan kuadrat. Jadikan semuanya dalam satu ruas, kemudian ruas yang satu lagi itu sama dengan 0. Kita jadiin 0. Berarti akan diperoleh Q kuadrat sama ditambah dengan 11 Q dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau dari bentuk ini kira-kira dapat nggak nilai Q-nya? Dari Q kuadrat ditambah dengan 11 Q dikurang 12 sama dengan 0. Kira-kira kita bakal dapat nilai Q-nya nggak? Dapat nggak kira-kira tuh? Dapat nggak? Gimana? Ada yang tahu?
Levi? Kalau diketahui Q kuadrat ditambah dengan 11 Q dikurang 12 sama dengan 0, kira-kira kita bisa mencari nilai Q-nya berapa nggak, Levi? Atau Maria, atau Nadia, atau Raisa, atau yang lain? Bisa nggak? Ada jawaban? Ya, karena ini sebenarnya bentuk kuadrat ya. Q kuadrat ditambah dengan 11 Q dikurang 12 sama dengan 0. Karena ini sebenarnya adalah bentuk persamaan kuadrat. Karena ini sebenarnya adalah bentuk persamaan kuadrat, maka ini bisa kita selesaikan dengan aturan pada persamaan kuadrat. Berarti bisa kita faktorkan untuk mencari berapa nilai Q-nya. Ya, berarti Q ditambah dengan 12 dikali dengan Q dikurang 1 sama dengan 0. Berarti kalau Q tambah 12 sama Q dikurang 1 sama dengan 0, berarti bisa kita peroleh berapa nilai Q-nya. Yang pertama Q-nya adalah min 12, itu dapatnya dari Q ditambah 12, ya sama dengan 0. Berarti Q-nya adalah min 12. Kemudian Q sama dengan 1. Nah, kalau misalkan Q-nya sama dengan min 12, sementara tadi kita tahunya P itu adalah 11 ditambah Q, maka ini bisa kita peroleh P-nya adalah 1, ya. Karena 11 ditambah Q ya, harusnya min 1 di sini, ya. Kakak salah nulis, harusnya di sini min 1. Harusnya di sini min 1 ya, karena P ditambah Q. P itu adalah 11 dikurang 12, berarti min 1. Berarti kalau misalkan Q-nya sama dengan 1, maka diperoleh P-nya adalah 12 ya. Berarti kalau dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 bersama-sama, itu akan cukup untuk menentukan berapa nilai P, nilai Q, maka jawabannya adalah yang C. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 12. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Soal nomor 12? Ada nggak? Paham? Mau nanya deh. Oke. Itu P sama dengan min 1 dapat dari mana ya? P sama dengan berapa? Min 1. Yang habis Q sama dengan min 12. Ini. Min 12 sama dengan min PQ, berarti 12 sama dengan PQ. Oke? Di sininya, di bagian sini? Nggak ngertinya di bagian sini, Nadia? Bukan. Yang Gimana? Yang bagian bawah, Kak. Yang di bawah? Iya. Baris keberapa? Yang habis difaktorin. Yang habis difaktorin. Yang ini, Q sama dengan min 12. Bukan, yang sampingnya. Sampingnya, yang P sama dengan min 1? Iya. Ya. Kalau Q-nya udah kita dapat sama dengan min 12. Bentar. Oke. Kalau Q-nya udah kita dapat, oh my god, bentar. Kenapa jadi hitam? Oke, kalau Q-nya udah kita dapat sama dengan min 12. Sebenarnya kan kita butuh Q sama butuh P. Dari pernyataan 2, kita tahu bahwa P itu sama dengan 11 ditambah Q. Ini. Berarti kalau Q-nya adalah min 12, P-nya sama dengan 11 dikurang 12. Ya, makanya di sini P-nya adalah min 1. Gitu. Oke, Kak. Oke. Ngerti. Oke. Kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya yang pengetahuan umum. Oke, sebenarnya kalau untuk soal TPS, yang agak PR itu paling yang di penalaran itu. Dan di penalaran itu, yang PR itu sebenarnya juga yang soal nomor 20 yang kayak tadi. Yang syarat cukup nggak cukup. Maksudnya nyarinya lumayan panjang gitu. Kalau untuk pengetahuan biasanya lebih pendek ya. Untuk soal pengetahuan umum, soal nomor 61 biasanya. Tapi kalau sekarang kayaknya bisa diubah lagi urutan soal doang sebenarnya. Ya bisa kayak diubah menjadi soal nomor 21. Tapi ada juga yang naruh itu di soal 61. Oke, untuk
Pengetahuan umum. Soal yang pertama, 24,9% dari 2.490 itu berapa nilainya? Silahkan dicari. Kakak kasih waktu 1 menit. Sampai 17.14. Itu berapa nilainya? Nanti kakak tanyain masing-masing ya, perorangan. Oke, 14-nya udah, berarti 15, 17, 15. Terlalu deket ternyata. 17, 15. Kakak bakal absen satu-satu. Oke, 17, 15. Jawaban untuk soal nomor 1 berapa, Maria? Belum kelar ngitung, Belum Kak. kelar ngitung. Oke, harus cepet ya. Kalau buat TPS harus cepet ngitungnya. Kalau nggak salah hitungan untuk satu soal itu cuma 1 menit untuk TPS ya. Dia harus latihan. Gitu. Oke, Nadia berapa Nadia? Aku yang A, Kak. Yang A, oke. Dikit dulu. Kemudian Raisa. Raisa berapa? A, Kak. A. Sahila? Aku A juga Kak sama. Apa? A juga? Ya, A juga. A juga. Oke, Sanas berapa? 6.000, yang 620. 620 berarti yang A juga. Oke, Sinta berapa? A, Kak. A juga. Azza? Belum, Kak. Oke, suara Azza terlalu pelan ya. Kurang jelas di kakaknya ya. Oke, berarti Gita gimana Gita? Yang A, Kak. A juga. Jemima? Belum, Kak. Belum. Yang cepet ya ngitungnya ya. Levi gimana? Yang A, Kak. Yang A juga. Oke, berarti kakak langsung bahas saja ya. Di sini ada 24,9% dari 2.490. Sebenarnya angkanya sama, yaitu 249 ya. Berarti kalau kita mau bikin, berarti 24,9% itu sama aja kayak 24,9 per 100. Nah, yang sebelah sininya, angka yang keduanya itu adalah 2490. Itu berarti sama aja kayak kita mengalihkan 24,9 yang dikuadratkan gitu ya. Berarti kalau misalkan nanti nyari itu jawabannya adalah 620,01 gitu. Sebenarnya ada soal-soal yang kayak nomor 61 ini yang agak beda gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya emang harus diselesain atau dikali-kali sampai akhir. Karena di sini ternyata ada 20 dan 40. Tapi kalau misalkan nggak ada yang 40 ini bisa lebih cepat kita ngerjainnya. Ya, karena di sini angka 4, otomatis kalau misalkan di angka yang ketiganya itu nanti adalah 0, berarti yang kedepannya kita nggak perlu nyari lagi. Oke, itu soal nomor 61. Berarti jawabannya adalah yang opsi A. Oke, selanjutnya soal nomor 62. Urutan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang paling tepat adalah itu berapa? Silahkan kerjakan soal ini 1 menit aja. Sampai 17.19. Kira-kira yang mana?
Oke, 17, 19. Jawaban untuk soal nomor 2 itu berapa? Levi, berapa Levi? Belum Oke, dapat, Kak. belum dapat? Jangan dicari semuanya untuk kayak gini ya. Lihat aja yang kira-kira yang bakal bikin salah. Oke, Maria. Maria yang mana Maria? Jawaban untuk 16. Belum juga, Belum Kak. juga. Oke, Nadia berapa? Nadia yang mana? Aku E, Kak. Yang mana? E, Kak. E. E. Oke. Ya. Oke, dikip dulu ya. Kemudian Raisa? Aku E. Oke. Sahila? Belum dapat, Kak. Belum dapat. Sinta? Belum dapat, Kak. Belum. Jemima? Aku yang E. Ya, Gita? Belum dapet, Kak. Belum. Azza? Azza udah? Aku yang C. Yang C, oke. Berarti kita bahas soal nomor 62. Untuk soal kayak gini nggak perlu dicari berapa koma-koma dari semuanya. Ya, misal kayak kayak opsi yang A. Di situ ada 1,75, kemudian 5/4, dan 1,50 dan setengah. Ya, urutannya gitu. Katanya yang kita cek itu adalah yang terbesar ke terkecil. Terbesar ke terkecil. Nah, untuk opsi yang A itu kita cukup melihat yang 5/4 sama 1,5. 5/4 itu berapa? 1,25 ya. Oke? 1,25 berarti dia lebih kecil daripada 1,5. Otomatis opsi A salah. Kemudian yang B, 1,2 dan 4/3. 1,2, 4/3 itu adalah 1,33. Berarti yang B itu juga salah. Kemudian yang C, itu ada 6/5 sama 1,5. 6/5 itu adalah 1,2. Ya, berarti 1,2 sama 1,5 otomatis urutannya bukan terbesar ke terkecil lagi. Oke. Yang D, 1,25 dan 4/3. 1,25 sama 4/3. 4/3 itu adalah 1,33. Otomatis yang D juga bakal salah. Nah, berarti otomatis jawabannya adalah yang E. Gitu. Ya berarti nggak usah dicari semuanya, tapi kayak yang kita ngelihat yang gampang untuk dilihat aja. Kayak 5/4 otomatis 1,25. 4/3 berarti 1,33. Kemudian 6/5 berarti 1,2. 4/3 lagi 1,33. Dan yang per ini kita bandingkan sama yang sebelum dan sesudahnya. Gitu. Oke? Itu untuk jawaban nomor 62. Jadi untuk soal nomor 62 ini lebih kurang dari 1 menit itu bisa kita selesaikan. Ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 63. Jika 3P ditambah dengan Q kecil sama 9 dan P sama dengan 2, maka PQ ditambah 1 kecil dari 7K atau besar dari 7K atau kecil dari 8K atau besar dari 10K atau kecil dari 10K. Itu soal nomor 63, silakan kerjakan 2 menit. Sampai 17.24. Nanti kakak tanya satu-satu.
Oke, 1724. Ada yang udah nemu jawaban? Maria? Maria udah? Aku kayaknya A deh, Kak. A, oke. Di-keep dulu ya Maria ya. Kemudian Nadia? Aku juga sama Kak A. A juga, oke. Raisa? Aku juga A. Oke. Sahila? Belum nemu, Kak. Belum. Sinta? A, Kak. A. Azza? A. A. Gita? Belum, Kak. Belum. Jemima? Belum. Belum. Levi gimana Levi? Aku yang A, Kak. A juga, oke. Berarti karena udah banyak yang nemu jawaban, kakak bahas langsung. Katanya di sini, jika 3P ditambah Q kecil sama 9, dan P itu adalah 2. Maka 3P ditambah Q, kalau dia kecil dari 9, maka nilai P ini bisa kita ganti sama 2, ya. Kita substitusi, berarti 3 kali 2 ditambah Q kecil sama 9. Artinya sama juga dengan 6 ditambah Q kecil sama 9, atau Q itu adalah kecil sama 3. Katanya di opsi, yang di opsi itu adalah P ditambah Q ditambah PQ ditambah 1. Berarti kita butuh tahu dulu berapa nilai PQ ya. Sementara di sini baru ada Q doang. Berarti kalau nilai PQ itu sama aja kayak yang di ruas sebelah kanannya itu kita kali dengan 2 ya. Karena nilai P itu adalah 2. Berarti PQ itu kecil sama dengan 6. Nah, di sini ada plus 1. PQ plus 1. Ya, di opsinya adalah PQ plus 1. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Berarti PQ ditambah 1 kecil sama dengan 6 ditambah 1. Atau PQ ditambah 1 itu kecil sama 7. Berarti jawabannya ada di opsi yang A. Oke. Untuk soal nomor 63 ada pertanyaan? Ada? Oke, kayaknya enggak. Berarti kakak lanjut ke soal nomor 64. Nah, soal nomor 64, jika 2 pangkat X ditambah 2, ditambah dengan 2X ditambah 4, ditambah dengan 2 pangkat X ditambah 6 per 128 sama dengan 21 per 2. Maka nilai X-nya berapa? X sama dengan titik-titik ya. Oke, karena waktu kita cuma sisa 4 menit lagi, mungkin kakak bahas aja. Ya, di sini ada 2 pangkat X tambah 2 tambah dengan 2 pangkat X ditambah 4, kemudian 2 ditambah dengan X di pangkat X, 2 pangkat X tambah 6 per 128 sama dengan 21 per 2. Maka yang awalnya ada tambah 2 ini, tambah 2 pada pangkat, kemudian tambah 4, tambah 6 itu kita jadikan ke bawah, biar semuanya jadi 2 pangkat X aja. Berarti yang di atas itu, yang pertama ini kita ubah menjadi 4 dikali 2 pangkat X, kemudian yang kedua 16 dikali 2 pangkat X, kemudian yang ketiga, suku ketiganya 64 dikali 2 di pangkat X. Nah, kemudian yang 128 ini ada 2 pangkat 7. Yang di sini kita tetap 21 per 2, kemudian sebenarnya ini bisa kita yang bagian atas, yang 4 dikali 2 pangkat X tambah dengan 16 dikali 2 pangkat X ditambah dengan 64 dikali 2 pangkat X, ini kita gabung semuanya, kita jumlahkan. Nanti akan kita peroleh 84 dikali dengan 2 pangkat X, kemudian yang ini karena 2 pangkat 7, sementara di ruas sebelahnya juga ada 2-nya, berarti kita bisa sederhanakan atau kita coret. Berarti nanti akan bersisa 2 pangkat 6 aja yang ini. Ya, ini asalnya dari 2 pangkat 7 dibagi dengan 2, makanya 2 pangkat 6. Nah, kalau di sini ada 84, di sini ada 21, berarti ini sama aja kayak 84 itu adalah 21 dikali dengan 4. Ya, berarti sama dengan 4 dikali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Nah, di sini cuma ada 2 pangkat 6 doang, sementara di sini ada 4 dikali 2 pangkat X. Sementara 2 pangkat X ini, 4 ini itu juga bisa kita bikin jadi 2 pangkat 2. Berarti sebenarnya bisa kita kayak bagi dulu, bagi kedua ruas dengan 4 aja. Berarti nanti akan kita peroleh 2X sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2. Nah, kurang 2 ini asalnya dari 4. Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti yang karena yang ditanya adalah X, berarti X-nya sama dengan 6 dikurang 2 atau sama dengan 4. Berarti itu jawabannya ada di opsi yang D.
Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 64. Nah, kira-kira gimana? Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 64? Ada pertanyaan nggak? Kak, itu yang pangkat plus 2, kenapa dihilangin? Yang plus 2, yang ini? Yang pas suku pertama? Ya. Ya, karena kita pengennya membuat semuanya itu, yang ada pangkat-pangkatnya itu kita jadikan semuanya dalam 2 pangkat X. Yang suku pertama kita jadikan dalam dua pangkat X, suku kedua juga 2 pangkat X, ini yang suku ketiga juga 2 pangkat X. Biar nanti bisa kita satukan dalam satu variabel gitu. Dalam satu bentuk aja. Yang dalam 1-2 pangkat X. Jadi kita jadikan semuanya biar semua sukunya itu ada 2 pangkat X-nya. Karena di sini ada 2 pangkat 2, tambah 2, berarti ini kan sebenarnya 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat X. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian yang di sini kan 2 pangkat X ditambah 4. Ini sama aja kayak 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat X. Kemudian yang terakhir 2 pangkat X ditambah 6. Itu sama aja kayak 2 di pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Nah, ini juga 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu. Biar sama semuanya dan bisa kita gabung. Itu tujuannya. Gimana? Paham? Udah paham, makasih Kak. Iya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan untuk soal nomor 64? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Enggak, oke. Karena waktu kita udah habis, jadi mungkin sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Yang untuk TPS, mungkin nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi dari soal nomor 65. Oke, mungkin sekian aja dari kakak. Semoga bermanfaat. Kakak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.